Graphical Information System merupakan komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan informasi dengan bentuk digital dan analisa terhadap permukaan bumi. Nah, jadi kita menganalisanya itu melalui aplikasi yang ada di komputer atau laptop. Seperti pada gambar sini kita melakukan analisa, misalkan batas administrasi, daerah rawan bencana, ini terus ada status tropik, kemudian ada berbagai hal yang dapat kita lakukan analisisnya di sini. Kemudian, nah ini dari definisi para ahlinya. Yang pertama dari Aronov tahun 89, GIS sebagai sebuah sistem berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data. Ya, ini kalian pasti dapatnya di mata kuliah kartografi ya. Pasti kalian sudah dapat. Terus ada sini definisi GIS dari Subaryono tahun 83. GIS sebagai suatu himpunan terpadu dari hardware atau perangkat keras, kemudian dari software, data, dan liftware, orang-orang yang bertanggung jawab dalam mendesain. Nah, seperti kita ini, orang-orang yang melakukannya. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita itu menggunakan salah satu dari produk Esri, yaitu ArcMap atau ArcGIS. Nah, yaitu Environment System Research Institute. GIS adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, analisis, menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Nah, aplikasi GIS yaitu pertama digunakan dalam bidang sumber daya alam. Ini kita bisa kesusahan lahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna. Kemudian dari bidang perencanaan, misalkan ini ada perencanaan, permukiman transmigrasi, tata ruang wilayah, dan juga permukiman. Dalam bidang perpajakan ini bisa juga dari billboard yang terkait dengan data posisi, ruang, dan masa berlaku. Ini bisa dari pajak bumi dan bangunan. Kalau yang terbaru itu menggunakan data drone ya. Terus kita digitasi. Jadi dari data tabularnya itu kita menampilkan informasi terkait dengan bidang perpajakan. Ini sama juga dengan bidang ekonomi. Bidang ekonomi, bisnis, penentuan lokasi, mesin ATM, kantor cabang, gudang, atau showroom. Kemudian dari bidang pendidikan itu penentuan lokasi pendidikannya, seperti lokasi sekolah, dan lain-lain. Ini software GIS-nya ya, digunakan. Bentar ya, terlalu panjang. Bentar ya, kok ini kelihatan enggak ini? Share baru nih. Kelihatan ya? Belum Kak. Oh ya, tunggu ya. Bikin loading buat kalian. Nah, ini dari modul nanti saya berikan ya. Modul mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini ada tulisannya ArcGIS Desktop merupakan kumpulan software yang terdiri dari beberapa software yang yaitu pertama ArcMap, ArcCatalog, ArcScan, dan juga ArcGlobe, kemudian ada ArcReader. Nah, ini ada bekerja dengan ArcMap. Pada ArcMap, Anda bekerja melalui satu proyek file ekstensi, yaitu di sini kalau ArcMap itu MXD. Nah, kita langsung ke tampilan-tampilannya. Nanti kita ada demo aplikasi ya. Sebentar. Di sini kalian sudah punya aplikasinya lah?
Atau belum? Yang sudah install atau belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Nah, di sini ada kita sekalian baca juga nomor 1 ini kan. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, nomor 1 ini ada menu. Menu merupakan sekumpulan perintah berbasis teks, kemudian melakukan tugas tertentu. Nah, kemudian ada toolbar, sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Di sini nomor 3 adalah table of content untuk menampilkan daftar semua layar yang digunakan pada project ArcMap. Kemudian di nomor 4 ini map canvas, yaitu data-data yang ditampilkan. Itu gambarnya di sini. Nanti. Kemudian ada katalog yang memiliki fungsi mirip katalog namun dengan kapabilitas lebih terbatas. Kemudian ada toggle, yaitu yang di bawah ini ya. Nanti kita lihatkan sendiri. Mengganti dari data view ke layout. Kemudian ada koordinat bar, menampilkan koordinat kursor yang ditunjuk pada kanvas. Yang ini ya. Nanti kita lihat. Nah, kalau kita mau menambahkan data, misalkan data SAP atau data raster. Nah, data vektor atau data raster, kita ingin menambahkan ke aplikasinya. Itu pertama kita melalui connect to folder pada panel katalog. Kemudian kita pilih foldernya. Terus kita cari yang ekstensinya itu SHP. Atau bisa juga kita langsung drag-nya langsung drag masuk, itu bisa juga. Nah, ini untuk merubahnya, pertama itu kita melalui properties, terus ke simbologi. Di sini ada, kita bisa baca juga, pilih single simbol untuk merubah warna peta secara keseluruhan. Sini ada klik pada kolom, maka akan muncul kotak dialog simbol selector. Pilih warna yang diinginkan dengan merubah warna pada fill color. Ini untuk merubah warna dari data SAP-nya. Jadi nanti seperti ini. Kemudian kita mau memeriksa atribut data. Nah, klik kanan pada salah satu bagian peta, map canvas, kemudian pilih identify, kemudian muncul kotak dialog ya. Langsung muncul kotak dialognya, nanti kita coba. Kemudian ini ada navigasi peta, menavigasikan peta pada kanvas ArcMap menggunakan map navigasi atau toolbar, terdiri dari berbagai tombol yang masing-masing memiliki fungsi, yaitu pertama zoom in, zoom out, pen ini untuk menggerakkan ke kanan, ke kiri, atas, bawah, kemudian full extend, kemudian ada fix zoom in, out, kemudian ini go back reverse, kemudian ini ada juga ya di tabel 1.55 mengolah layar. Oke, kita langsung buka aja. Bentar. Ini bukanya agak loadingnya, oke, loading lambat. Bentar. Mana sini? Ini sudah kelihatan enggak? Sudah kelihatan gak ini? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah,
Di sini ada file recon, yaitu file yang pernah saya buat. Misalkan kalian nanti sudah pernah membuat satu project atau proyek ini, terus kalian save, nanti pas kalian buka ArcMap-nya, nanti dia muncul sendiri seperti ini. Kita buka ya satu ya. Sebagai contoh, ini aja, file foto udara aja. Ini seperti file recon yang pernah kalian buka. Ntar ya dia loading agak lama sih. Tergantung juga dari spek PC kalian. Kalau agak bagus, dia cepat. Soalnya ini kan foto udara yang saya pakai. Kalau yang ini namanya layout view ya. Yang tadi saya bilang tuh layout view. Kalau ini dari data view-nya. Pindah-pindahkannya di sini ya. Yang kecil ini data view, ini layout view. Nah, yang tadi saya bilang yaitu file recon-nya yang pernah kita buat. Kita buka sebentar. Yang ini merupakan data raster ya, yang berupa pixel-pixel. Oke. Mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa belajar tentang mengolah data foto udara. Kalau ada waktu ya. Misalkan kita dari akuisisi data, kita ambil melakukan drone, kemudian kita olah di Agisoft, kemudian atau di Pix4D kita olah datanya. Habis itu kita melakukan analisis spasial. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita langsung ke pengenalan toolbar ya. Nah, kalau kita mau membuat suatu project baru tanpa keluar dari aplikasinya, yaitu pertama kita melalui file, ya, file, terus new, atau bisa juga dengan Ctrl plus N. Nah, seperti ini kita pilih blank map, terus oke. Ini pilih no saja. Ya. Nah, ini merupakan tampilan baru tanpa kita keluar dari aplikasinya itu sendiri. Kalau yang 2020, kartografinya pakai aplikasi apa ya? Kan ada itu mata kuliah kartografi. Kalian pakai apa lah aplikasinya? Buat mata kuliah pemetaan itu. Pakai QGIS, Kak. QGIS. QGIS sama ArcGIS tuh beda-beda tipis ya. Sebenarnya yang sekarang ini banyak pengembangnya. Kalau dari QGIS tuh pengembangnya sangat banyak sudah. Kalau kalian mau belajar nanti bisa sharing-sharing ya. Dulu saya pernah pakai QGIS tuh buat eksplorasi ya. Eksplorasi mineral. Jadi pakai ada pluginnya namanya Geoscience. Geoscience. Nanti lah kalau kita mau belajar. Nah, di file ini, di toolbar file ini ada pertama new, open, save, save as, ini share. Nah, kalau share ini, share as, kalau kita mau mengirimkan file hasil kerja kita, yaitu kita menggunakan Mappack. Oh ya, nanti ya saya buatkan. Kemudian kalau kita mau menambahkan data, yang pertama kita melakukan mengklik yang ini, add data, kemudian add data lagi. Nah, kalau ini add base map, yaitu menambahkan base map-nya. Kalau base map, bentar ya. Base map di ArcGIS itu ada berapa? 2 GB. 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 2
Nah, ini ya, ada 10. Ini Megeri, Web Label, Street, Topografi, dan sejenisnya. Ini juga OpenStreetMap, Ocean. Nah, karena ini aplikasi yang menggunakan Crack, jadi kalau kita melakukan add base map melalui online ini, jadi itu virus-virus tuh masuk ke laptop kita atau komputer. Karena ini aplikasinya menggunakan Crack. Kalau yang legal menggunakan aplikasi yang beli itu tidak apa-apa. Dari S3 sendiri ini ada banyak ya produk-produknya. Yang pertama itu ada ArcGIS Pro, ArcGIS Online, terus Survey 123. Kemudian tuh ada juga yang apa ya, saya lupa. Pokoknya banyak tuh, kalian bisa searching di produknya S3. Ini kan produknya S3 nih. Ini salah satunya yaitu ArcMap. Nanti kita buka juga yaitu ArcScan. Ntar yang saya buka juga ArcScan. Kalau ArcScan ini kita bisa melakukan analisis 3 dimensi. Misalkan kita mau buat data elevasi, kita lihatnya secara 3 dimensi melalui ini bisa. Kemudian kita bisa melakukan simulasi banjir, itu bisa juga melakukan melalui aplikasi ini juga. Sampai sini ada yang ingin tanyakan ya? Kalau ada, silakan. Ayo. Belum ya? Oke, kita lanjut saja ya. Saya belum ada, kita lanjut dari tadi. Terus ini sekian. Kalau yang ini untuk melakukan layout. Kita pilih ini, kita lihat ya. Pack and print setup. Nah, di sini ada pilihannya. Ini size-nya, size kertas ya. Di sini ada A3, A4, A5, B4, B5. Nah, kenapa tidak ada A0, A1, A2? Karena dia itu mengikuti printernya ini ya, name printernya. Atau misalkan tidak ada juga, kita bisa langsung dari sini aja. Kan ini kan biasanya di tempat kalian kan masih terchecklist. Yang ini use printer, paper setting. Kita unchecklist. Nah, nanti sini ada pilihan kertasnya dari letter, legal, kemudian ada A0, A1, A2. Biasanya kalau di dinas-dinas itu dia menggunakan A3. Biasanya. Saya pernah kerja punya dinas PU, PUPR ya. Itu saya menggunakan kertas A3. Melakukan analisis apa kemarin ya? Tata ruang, analisis tata ruang. Nah, ini ada portrait landscape. Nah, seperti biasa ya. Kita bisa pilih ini, kemudian di-okekan saja. Kalau kita mau berubah, misalkan kita ya sudah melakukan layout di ukuran kertas A3, terus kita mau merubahnya ke ukuran A1 tanpa merubah yang ada di dalamnya. Yaitu kita bisa melakukannya gini. Scale elementary, terus kita pilih size yang baru. Terus diokekan saja. Seperti itu. Kemudian lanjut di sini di edit ini ya seperti biasa. Kalau di Word tuh ada undo, redo, cut, copy, paste. Ini sama saja. Terus ini ada view, yang ini ya tadi saya bilang data view, layout view. Nah ini di sini di bawah sini. Kemudian ada graph, mana graph, dot graph ini report ini ya. Hasil-hasil yang pernah kita kerjain ada run reportnya. Kemudian data frame properties. Nah, ini kalau kita mau memberikan grid, size posisi, terus frame-nya garis-garis kotak-kotak gitu ya. Kemudian ada data frame,
informasi, kemudian general. Kalau kita melakukan merubah data koordinatnya, yaitu benar dari sini. Ini adalah geografi koordinat sistem. Kalau kita itu biasa menggunakan UTM. Kalau UTM itu kita pilihnya di sini ya. Project Koordinat System. Kemudian UTM, kita pilih WGS 1984. Kalau Samarinda itu dia di selatan, jadi kita pilihnya Southend. Terus kita pilih zona 50S kalau Samarinda. Samarinda itu terus juga daerah-daerah Kaltim sebagian ya. Sebagian daerah Kaltim. Kemudian di bookmark ini seperti biasa. Kalau ini buat insert ya, data frame. Nanti kita coba, kemudian ada teksnya, dynamic text. Nih kalau kita mau menghilangkan layer kredit yang ada di ini basement nanti ya, melalui dynamic text, kemudian ada service layer kredit. Kemudian netline, ada legenda, arah mata angin, skala batang, terus skala teks. Ini buat menambahkan fitur ya. Ini buat menambahkan fitur, gambar-gambar. Kemudian selection. Ini ada namanya select by attribute, lokasi, graph, zoom to feature ya. Nanti ya coba. Kemudian ada sini geoprocessing, ada buffer, clip, intersect, union, merge, dissolve. Ya. Kemudian sini ada yaitu model builder. Ya. Kalau model builder ini sangat memudahkan ya, karena kita merancang di sini sekali aja, kemudian kita langsung run, tidak mengulangnya beberapa kali. Seperti ini ya, contoh ya, model builder. Kalau saya biasanya langsung cari di sini. Saya sudah hafal namanya, kita belum terlalu hafal, kita bisa mencarinya melalui Arc Toolbox. Nah, nanti seperti ini dia, model builder nih. Ini cuma pengenalan saja ya. Ini kita biasanya di sini nanti ada data SHP-nya asing kotak lagi, terus dikonekkan dengan slope-nya, kemudian nanti output rasternya seperti apa. Nanti ya. Kalau misalkan ada plotin keduanya. Ini cuma pengenalan tools di ArcGIS. Ingat tadi ini yang saya bilang Arc Toolbox. Nah, tunggu ya. Di sini loadingnya yaitu agak lama sih, tapi tidak terlalu lama juga. Nah, di sini di Arc Toolbox ada 3D analysis tool ya. Ini ada City Engine. Oh iya, City Engine. Di produk S3 juga ada namanya City Engine. Ini buat 3D kota. 3D kota. Kita bisa melakukan dari sini. Terus ada ini ya, raster reclass, raster mat untuk penambahan raster. Misalkan kita, nanti saya berikan contohnya. Terus ada raster surface, ini aspek, kontur, terus ada slope, fill set, cut fill. Biasanya ini kalau kita melakukan eksplorasi ya, kalau di daerah pertambangan eksplorasi itu, perhitungannya menggunakan ini, cut fill. Terus ini ada juga analysis tool ya, ada extract, overlay, terus statistik, extract, identify, spatial join. Oh ya, kalau kita bisa menjoinkan data-data atribut yang ada pada SHP A ke SHP B, kita bisa melaluinya di sini, spatial join.
Kemudian ada juga kartografi tool, anotasi, graph, nih, divided text, generalisasi. Ya. Misalkan kita mau melakukan smooth atau menghaluskan poligon, menghaluskan garis, yaitu melalui generalisasi. Terus yang paling umumnya dilakukan orang itu dari sini ya, spatial analysis tool. Nah, di sini yang paling sering dilakukan. Pertama juga dari hidrologi, ini untuk melakukan yang berkaitan dengan hidrologi. Kemudian density ini misalkan kalau kita membuat suatu area penyebaran ya, atau indeks pembangunan daerah, kita bisa melakukan dari density dengan beberapa parameter yang ada. Kalau ini map algebra ini, kalau kita melakukan analisis data citra satelit, nanti kita melakukan penjumlahan di sini. Kalau sini ada match, ini sama ya, perhitungan. Kemudian ada raster kreasi nih. Seperti biasa, ini ada overlay, Fuji membership, Fuji overlay. Ini biasanya digunakan indeks keterkaitan ya, biasanya. Kemudian ada surface. Ini sama seperti yang tadi di atas. Ada reclass, ini ya reclass. Kalau kita mau mengklasifikasinya lagi, yaitu menggunakan reclassification. Ini biasanya data raster ya. Misalkan ada 9 identitas, kita ingin menjadikannya 3 identitas, yaitu pertama kita melakukannya melalui reclassify. Nah ini ya, spatial static tool, ini ada rendering. Ini belum pernah saya coba. Kalau yang ini saya pernah coba, ini track analysis tool, yaitu jarak apa ya? Lokasi mitigasi, yaitu misalkan lokasi keterjangkauan. Misalkan kalau ada bencana, kita lewat mana aja yang lebih cepat, jalur-jalur mitigasinya. Terus di sini, oh yang tadi sudah ini ada customize, ini loading. Nah, yang ini toolbar-toolbarnya. Kalau kita mau menampilkan yang ini, saya contohkan ya. Kalau kita mau menampilkan yang ini, yang saya goyang-goyangkan ini, yang itu kita melalui pertama ini ya, toolbar. Contohnya saya klik ya, 3D Analyst, nah akan muncul ya. Saya contohkan lagi, toolbar. Kalau kita mau menampilkan animasi, nah biasanya animasi ini saya pernah coba buat animasi kejadian gempa bumi, saya pernah coba. Terus di sini juga ada snapping, ada juga last dataset, IPS, geocoding, fitur check, terus efek. Nah, efek ini biasa kalau kita data raster, kita bisa melakukannya efek-efeknya ini. Terus di sini ada customize ya. Kalau topologi ini, kalau kita mau melakukan digitasi, kita ingin mengetahui errornya berapa, yaitu melalui tools ini ya, topologi. Kalau ada yang error, ada gap, overlap, kita lewatnya di sini, topologi. Ya seperti ini ya. Kalau di sini ada ekstensi, customize mode, ini ada style manager. Nah, kalau kita mau menambahkan grid Indonesia, yaitu ada Bujur Timur dan Jawa Lintang Selatan, atau nanti tulisnya LS, BT, itu kita lihat sini. Kita langsung menambahkan filenya melalui
toolbar ini ya, style manager yang ada di customize. Nanti saya contohkan ya. Kalau ini table of content yang itu ini ya. Terus ada search yang itu pencarian, image analysis. Ini kalau data raster ya, image analysisnya ini. Kemudian di sini yang ini ya, ini control new atau new pack. Terus ini ada untuk membuka folder penyimpanan ya. Ini seperti biasa ya, ada game referencing, editor, kemudian ini ada ya, zoom in, zoom out, ini pen untuk menggerakkan, ini untuk full extend, take zoom in, take zoom out, ini yang kanan kiri ya. Terus ini ada identify, ya. Kalau ini untuk, nah ya, yang XY ini biasa kita untuk menambahkan data dari hasil pengukuran. Saya pernah coba itu pengukuran hasil dari geodetik, yaitu koordinat X, koordinat Y, kemudian ada Z. Kita menambahkannya melalui di sini. Untuk itu istilahnya merubah data tabular ke data SHP. Cuma dia agak lama sih ya, kalau dibukanya itu. Agak loading. Terus yang ada drawing ya, untuk menggambar, biasanya di layout ya. Kalau ini kita buat kotak ya. Buat kotak, kalau kita mau menghapusnya, ini hapus, langsung delete aja. Oke, kita langsung menambahkan ya, menambahkan data. Pertama kalau kita ingin menambahkan data, yaitu kita mulai sini, kemudian add data, atau bisa juga kita langsung ya, langsung mendrag masuk datanya. Kemudian kalau sudah sampai di sini, yaitu add data, kita pilih ini ya, connect to folder yang ada tanda plusnya, connect to folder, kemudian pilih this PC, kemudian pilih kita simpan di mana datanya, itu saya simpan di sini ya, data D, kemudian data SAP Indonesia, kita buka ya data apa ya, tutupan lahan Kalimantan Timur ya. Ini kita buka, kemudian kita okekan saja. Salah ya. Dari sini aja. Atau dari katalog. Dari sini kita buka data SAP Indonesia. Karena saya sudah mengkonekkan foldernya, jadi dia bisa terkonek di sini. Kalau belum, kalian connect to folder dulu. Nah, ini ya. Kita klik, kemudian kita drag. Nah, ini ada membuka data tutupan lahan Kalimantan Timur pada tahun 2018. Kalau ini kita, nah, yang ini buat menggerakkan ya nih. Gerakkan kanan kiri, kemudian yang ini zoom in. Nah, ini kawasan Delta Mahakam, kemudian kita melakukan zoom out. Nah, zoom out. Kalau ini full extend ya, langsung seperti semula. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan kah? Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Lanjut lagi. Enggak ada ya? Lanjut lagi ya. Kemudian kalau kita mau melakukan simbologi, yaitu pertama di layar ini, Kaltim PL 2018, kita klik kanan ya. Klik kanan, terus Properties. Nah, di sini ada label simbologi. Ya. Kita pilih simbologi, kita klik kiri. Ya. Terus kategori.
kategori. Nah, kita lihat di field-nya. Di sini kita lihat kelas tuplah atau kelas tutupan lahan. Kita uncheck list ini. Kemudian kita add all value. Nah, oke. Kalau sudah begini, di sini ada color ramp ini untuk kita mengganti-ganti warnanya. Atau kita bisa menyesuaikan, misalkan kayak badan air ini biasanya warna biru, kita langsung klik kiri 2 kali, kemudian kita ganti warna biru. Atau menyesuaikan dengan kriteria yang ada. Biasanya itu dari BIG atau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kita apply atau oke aja, langsung oke, kita bisa. Ini kan langsung berubah ya. Kita zoom in dulu. Nah, ini ada badan air atau sungai. Kemudian di sini pastinya ini ada daerah permukiman ya, transmigrasi. Sesuai warnanya. Mana permukiman? Nah, kita ganti menjadi warna kuning ya. Tidak kita langsung berubah daerah sini. Kuning. Nah, nanti langsung berubah. Oke. Kemudian kalau kita ingin melakukan penggantian data atribut atau kita ingin mengecek data atributnya, yaitu pertama kita klik kanan di daerah ini ya, Kaltim Penutupan Lahan 2018, kita klik kanan, kemudian kita open atribut ya, klik kanan, open atribut table. Nah, ini kalau kita ingin melihat data-data atributnya. Ini misalkan kita lihatin dari badan air ya. Kita klik ini, kemudian kita zoom tuh. Jadi dia langsung ke daerah badan air. Nah, kita lihat ini kan badan air. Jadi yang terselect yaitu atau yang terkena atau terpilih yaitu daerah badan air saja. Yang warna biru-biru ini, biru nyala ini. Kalau kita ingin clear atau kita uncheck list yang kita pilih, yaitu kita pilih dari sini ya, clear selector, select feature ya. Kita klik, nah hilang kan. Kita coba lagi, nah atau kita bisa klik 2 kali, tik. Kita zoom tuh aja. Tuh. Yang terzoom dari sini, yang terselect yaitu ini apa ya? Kalimantan Timur, Reservis, daerah rawa. Daerah rawa ya. Kalau ini namanya yaitu data atribut. Data atributnya yang kita isi. Kalau kita ingin menambahkan data atributnya ini, kita pilih di sini ya, editor. Kalau kita mau menambahkan atribut tabelnya, editor, start editing, kan? Kita pilih ini. Oh, salah, maaf. Kita langsung pilih aja. Add field. Nah, misalkan sini apa ya? Kelas. Terus kita pilih teks ya. Nanti kita sesuaikan sort, integer, long, terus float, double, text, dan date. Kita samakan aja ya. Di sini karena nama fieldnya yaitu nama kelas, yaitu kita menggunakan teks. Kalau ini panjangnya, misalkan ini 50, 70, 100, itu bisa juga. Terserah ya. Terus kita okekan saja. Nama kelas ini sudah ada. Name, karena kasih underscore ya. Kita okekan saja. Nah,
Kan langsung muncul kan ya. Kalau kita mau mengisi data atributnya ya ini ya, data atribut ini namanya data atribut. Kalau kita mau mengisi yaitu bisa dengan ini ya, editor, start editing. Nah, terus ada yang warna hitam ini, edit tool ya. Kita klik 2 kali. Oke. Kita tulis di sini. Kita tulis enter ya. Terus kita kontak menyimpannya yaitu dengan save edit. Nah, bisa juga kalau kita tidak melakukan start editing ya, nah kan ini mati kan. Bisa juga dengan ini ya. Kita klik kanan, mohon maaf, pertama kita pilih begini sampai berwarna biru ya. Terus kita klik kanan, fill kalkulator. Nah, kalau kita ingin mengisinya tanpa melalui editor, yaitu pertama kita harus memberikan centang 2 di awalan dan di akhiran. Kita tulis di awalan dan di akhiran. Terus kita oke kan saja. Nanti dia terisi semuanya, langsung terisi karena saya pilih semuanya. Oke, kita tunggu nanti dia terisi semua. Nah, ini untuk mengisi data atribut. Biasanya yang paling banyak itu data atribut dari BPS karena itu kan perhitungan sensus penduduk itu sangat banyak sekali. Kalau kita menghapusnya yaitu seperti biasa kita klik kanan, ini delete field, kita pilih kemudian kita yes. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan ya? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah kalau ini ya list by source atau dari sumber. Kalau kita misalkan lupa sumbernya di mana, kita bisa pilih ini. Jadi ini di data D, nama foldernya data SAPS Indonesia, terus nama foldernya lagi yaitu Kalimantan Timur PL 2018. Data source atau data sumber. Ini berdasarkan sumbernya. Terus kita coba lagi ya. Bentar ya. Ukuran sampai Samarinda. Ibu kota kecamatan. Kalau begini kan, yang ibu kota kecamatan kita sudah checklist, tetapi dia tidak muncul itu karena layernya ini, layer yang berada di atas. Yang berada di atas yaitu batas kecamatan sehingga menutup field atau atribut dari ibu kota kecamatan. Jadi ketutupan. Kalau kita mengambilkan itu batas kecamatannya kita isi ke bawah. Nah, kan muncul seperti ini dia. Terus ini kita lihat lagi. Nah, kalau kita ingin mengetahui koordinat dari data titik-titik ini, ya kan ini data vektor. Data vektor kan itu terdiri dari garis, poligon dan juga titik ya. Kita mengetahui dari koordinatnya, yaitu pertama kita klik kanan, kemudian open atribut. Nah, kita buat atributnya dulu ya. Sini kita kasih nama koordinat X ya. Terus ada double. Satu lagi. Nah, kan
Kan ini masih 0, 0, 0 semua. Terus kalau kita ingin mengetahui koordinatnya, yaitu kita klik kanan di sini. Mohon maaf, kita klik kanan di sini, kemudian calculate geometry. Sini x coordinate point, ya kan, ada namanya x coordinate point atau y coordinate point. Sini namanya x, kita pilih yang x coordinate point. Kemudian pastikan zonanya. Ini WGS 84, World Geodetic System tahun 84, UTM Zone 50S. Kemudian kita pilih satuannya. Oke, pilih satuannya yaitu decimal degree. Kemudian kita pilih OK. Nah, langsung terisi kan. Yaitu 117 derajat ya. Ini yaitu koordinat UTM atau koordinat desimal. Kita gunakan. Terus ini nih, karena ini Y, kita pilih yang Y. Kemudian kita pilih decimal degree, kemudian OK kan. Nah, jadi muncul koordinat-koordinatnya. Terus kalau kita ingin menampilkan label, kita contoh aja yang di ibu kota kecamatan, kita ingin menampilkan labelnya, yaitu, mohon maaf, kecepatan. Kita klik kanan, kita pilih properties, kemudian label, ya nih, label. Karena di sini kalau kita pilih label, yaitu loadingnya agak lama ya, tergantung juga sih. Terus kita ingin menampilkan koordinat X-nya. Kita ingin menampilkan koordinat X. Kemudian kita pilih ya tipe abjadnya apa. Di sini biasanya saya menggunakan Times New Roman. Ukurannya 10 biasanya. Kemudian kita pilih ini lagi ya. Simbol. Biar menampilkan background-nya. Background di belakangnya. Kemudian edit simbol. Biar menambah estetika. Kemudian ini ada general, format text, advanced text, kemudian ada max ya. Kita pilih max. Kemudian halo. Nah, kita okekan saja. Oke, kemudian ini label filter di layar. Nah, jangan lupa di checklist ya. Checklist, kita okekan saja. Oke. Jadi langsung tampil seperti ini. Kan 117 derajat itu. Kalau kita ingin merubah tampilan dari tulisan-tulisan ini, penempatannya ya, maksudnya penempatannya kita bisa mengubahnya, yaitu di sini, placement properties. Bisa ada pilihan-pilihannya, ini plus, ini on top point, di atas, ini plus label single, ini ada by field. Kalau ini kita cek, kita mau seperti apa tempat-tempatnya ya. Sini ada pilihan-pilihannya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke apa nih? Layout. Sebentar ya, saya layout dulu nih. Simbologi di batas kecamatannya. Kecamatan. Pilih warna. Oke, ini cuma jadi contoh ya. Kemudian kita pilih ini, layout view ya. Layout view, kita klik. Nah, ya kan. Terus ini ada warna biru. Kita ingin merubah dari portrait ke landscape. Saya bilang tadi, di file, terus di pack and print setup, kemudian kita pilih ya ini ya. Kita pilih ini aja, kita pilih 4, 3 aja lah. Landscape, kemudian kita okekan, nanti akan berubah ya. Nah, berubah dia.
Kalau kita ingin membuat garis-garisnya itu lurus, tegak lurus, tidak belok-belok, yaitu kita bisa menggunakan garis bantu ini ya. Kita klik di sini, kemudian yang di sini lagi kita klik di sini lagi ya. Ini biar garis-garisnya tidak terlalu belok-belok. Kalau dikikis dia tuh kan langsung aja ya. Tinggal langsung nanti ada informasi-informasi kayak tanda silang ya itu nanti dikikis. Kemudian kita pilih lagi kotak ya. Bisa kita tambah di sini lagi sedikit. Bentar ya. Ini biar garisnya lurus. Dia jadi langsung kayak nempel gitu dia. Langsung kayak nempel ya. Kayak gini. Nah, langsung ternempel ya. Kalau kita ingin merubahnya ini, pertama kita klik di sini sampai dia berwarna biru. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih properties. Fill color. Kita bisa pilih no color. Kemudian outline-nya. Ya, biasanya saya warna merah. Di sini outline-nya 2 ya. Ya. Nomor 2, kemudian kita oke kan. Karena dia masih ada warna birunya, jadi dia tidak terlalu kelihatan ya. Nah, di sini kita lihat di bawah-bawah ini. Ini buat zoom in-nya, buat zoom out-nya yang ada di panel layout. Kalau yang di sini, ini gunanya buat data view. Kita contoh lagi ya. Nanti kalian bisa membuatnya lebih bagus lagi. Saya biasanya kalau melakukan analisis citra satelit itu dari ArcGIS ya, biasanya. Yaitu melalui raster kalkulator. Misalkan kita ingin mengetahui status trofik, klorofil A, indeks besi, itu bisa dengan menambahkan nilai pixel, kita menambahkan nilai pixelnya. Nah, kalau yang ini kita ingin mengatur layoutnya di sini, kita pilihnya. Oke, kalau yang ini di toolbar bawah ini gunanya untuk menggeser ya kertas kanvasnya, menggeser. Oke, kita zoom in dulu. Anggapnya sudah benar ya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan insert, yaitu pertama kita pilih ini, kemudian data frame. Ya, seperti inilah ya. Contohnya ya. Kita bisa berikan contoh, kita copy sini, kemudian paste layer. Anggaplah ini jadi insertnya. Kemudian kalau kita mau membuat grid, yang saya bilang tadi, kita buat grid Indonesia aja ya. Oh, mohon maaf, ya salah dia. Ini masih menggunakan Word, harusnya dia UTM. Ya, pilih grid, kemudian
Kita next aja dulu. Kemudian di style. Nah, mohon maaf ini saya dari hilang berarti ya. Kalau kita ingin menambahkannya itu, sini biasanya sudah hilang ya, sudah hapus seperti ini. Biasa aja. Nah, kalau dia seperti ini, kotak-kotaknya banyak betul, ya. Ini kalian aturnya di interval. Kita klik dulu sampai biru, kemudian kita klik kanan, kita pilih properties, ya. Kita checklist lagi ini, kemudian kita properties, oke. Karena agak lama dia. Nah, ini kalau kita ingin membuat vertical label, itu kita checklist dulu yang kanan kirinya, kiri kanan, kemudian kita ukurannya berapa, size berapa, dan di X. Nah, jadi biasanya langsung terbuka di sini, jadikan 0, juga jadikan 0. Kalau dia misalnya kita kurang pas, kita atur lagi di sini. Nah, misalkan kurang pas, kotaknya agak pas gini. Kalau di sini ini buat menambahkan teks-teksnya. Misalkan di sini buat kita pilih lagi, kita klik 2 kali atau kita klik kiri sekali, terus kita pilih klik kanan, kemudian properties. Nah, untuk mengganti atau bisa juga langsung kurang 16 atau 14 buat blok. Oke, buat bloknya. Kemudian kalau ini scale bar atau skala bata, kita pilih ini, kita kilometer. Kalau ini yang tempat labelnya. Biasanya saya menggunakan below center, yaitu di bawah, tengah bawah ya. Jadi tulisan kilometernya nanti berada di tengah bawah. Tekan saja, oke lagi, nah ya kan, berada di tengah bawah. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita pilih lagi ya arah mata angin. Sini kalau di S3 ini banyak gambarnya, saya bisa menggunakan ini ya. Kalau kita ingin membesarkan, ini pilih ini, jadi besar ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita kalau ingin menampilkan legenda, kan tulisnya legend. Nah, di sini kita pilih dulu. Misalkan contoh ini kan ada ini, kita menghilangkan. Terus kita ingin mengambil yang batas kecamatan saja. Kita pilih ini sampai di warna biru, kemudian kita pilih ini. Ini yang hanya kita pilih, yang ini menambahkan semuanya. Ini kita pilih semua saja, kemudian kita pilih ini, next. Tunggu ya, agak loading ya sebentar. Ini titelnya, dia ukuran apa, tulisannya apa, kita biarin saja. Nah, ini nanti batas kecamatannya seperti apa. Misalkan kita pilih areanya, saya biasa pilih ini ya,
urbanis area. Kita pilih ini, kemudian kita next. Nah, ini title legendnya ukurannya berapa, legend itemnya berapa, kolomnya seperti berapa. Ada pilihannya di sini, kemudian kita pilih finish, janting langsung muncul, ya kan? Langsung muncul seperti ini. Kalau kita ingin memisahkan, yaitu memisah-misahkan data atributnya atau legendanya ini, yaitu kita klik mohon maaf, kita klik kiri sekali, kemudian kita klik kanan, kemudian convert to graphic, kemudian kita klik kanan lagi, kita ungroup. Nah, ini untuk memisahkan ya. Yang tadi jadi satu, yaitu sekarang ini misah, ya kan? Kalau ini kita pisahkan lagi, yaitu dari gambar ini, yang warna biru dengan teks, yaitu kita sama seperti yang tadi, caranya ungroup. Nah, kalau kita ingin merubah ini ya, merubah warna di sini, kita ungroup lagi di sini, ungroup lagi, ya kan? Terus kita ingin rubah, kita properties, nah ini warnanya kita pisahkan warna kuning, sesuai dengan legenda yang ada di sini, dengan data view di sini. Kita pilih ini untuk zoom wheel ya. Nah, yang tadi ke zoom out di sini, kita pilih ini sekali, langsung ke layar semula. Oke. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan ya? Kalau tidak ada, kita langsung ke materi terakhir, yaitu arc scan ya. 3 dimensi. Oke, sebentar ya. Kita stop share dulu. Ini yang terakhir ya, arc scan. Kalau kalian ingin melakukan animasi-animasi atau estetik itu bisa dari sini, arc scan. Saya langsung tambahkan saja ya. Tunggu sebentar. SRTM. Samarinda. Bentar ya. Ternyata saya langsung buka aja proses buat. Ya, tidak dalam. Loading ya. Nah, pernah saya buat, yaitu animasi banjir daerah Kalimantan Selatan ya. So di IG saya. Nah, ini adalah arc scan. Kita harus, kalau misalkan dia tidak sama layarnya atau scan properties dari zona UTM-nya, pasti dia langsung base hack-nya itu naik ya sendiri. Terlalu tinggi sendiri dia. Nah, kita lihat. Kita bisa lihat ini kan, tampilan 3 dimensi. Yang ini merupakan pegunungan Meratus ya. Dan tahu kemarin yang banjir itu kan daerah sini. Di daerah sini. Animasinya ada di IG saya ya. Mungkin ada di sini. Lewat animasi manager. Masih ada. Kemudian ada batas kecepatan. Kemudian bentar ya.
Nah, kita bisa lihat kan ini ini agak saya biasanya menggunakan animasi, yaitu ini ya, animasi banjir ya. Nah, kita bisa lihat ini langsung muncul sendiri daerah-daerahnya yang banjir, tapi ini terlalu besar betul ya. Harusnya ada seperti ini ya, karena terlalu banyak saya ambil. Mungkin seperti itu kalau di ArtScan. Biasa kita melakukan analisis 3 dimensi ya. Kita bisa juga analisis 3 dimensi dari data foto udara atau dari data DEM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya kembali ke moderator ya. Terima kasih banyak Kak Fatan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui room chat juga ya. Oke. Kalau tidak ada ya, nggak apa-apa sih. Mungkin kedepannya kita bisa melakukan, misalkan ya, kayak kalau ini dari maunya saya, kita bisa melakukan bedah metode ya. Metode dalam ArcGIS atau dalam bidang GIS untuk memecahkan suatu masalah. Dulu saya pernah ingin melakukan perhitungan tinggi pohon ya, cuma belum kesampaian ya, karena kerja skripsi ya, jadi agak malas gitu. Ya, apa ini? Mohon maaf Kak, ini ada pertanyaan dari Diah Ayu Kak. Oh ya, bentar ya. Ini kan atas kelihatan terus mau cara kartusnya kelihatan bagian atas itu. Oh, bentar ya. Saya share screen lagi. Tools ArcGIS. Yang ini ya. Pilih ini aja di geoprocessing ya. Kemudian kita pilih ini, toolbox. Oke, di Ayu. Kalau kita ingin menambahkan di sini, kita bisa ini ya. Kita drag ya. Kita pilih ini, kita select, kita tekan ya sampai biru begini. Kemudian kita pilih sini. Oke, sampai begini kan? Biar tidak hilang-hilang deh. Nah, terus kita pilih ini, auto hide. Nah, jadi kita ingin melakukan suatu analisis tinggal kita klik yang ada di sini. Ya kan? Klik. Nah, kita pilih saja. Oke, itu. Apa sudah bisa? Kalau belum ada, tinggal ini aja. Geoprocessing, kemudian ArcToolbox. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya Kak, apa lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kasih ke moderator lagi ya. Baik, terima kasih Kak Fatan. Mungkin dari kakaknya ada tambahan lagi Kak? Kalau dari saya, kegiatan ini ya harus sering-sering lah. Soalnya kan geografi ya. Harus punya skill untuk depan kalian juga ya.
kita ya. Sharing-sharing ini cuma sharing-sharing ya, karena saya lebih duluan daripada adik-adik atau teman-teman nih. Ya, ibaratnya cuma sharing biasa aja. Ya, seperti itu. Kedepannya misalkan kita belajar dari GIS, kemudian analisis jitter satelit, kemudian atau remote sensing, atau yang kemarin yang baru-baru itu Google Engine, kita bisa ulang kembali, gitu. Seperti itu. Depan. Itu dari saya. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Baik, karena sudah tidak ada lagi, mungkin saya akhiri saja ya Kak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk agenda kita malam ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf jika ada salah Amin. kata. Untuk